Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Ayo mengamati. Perhatikanlah dengan seksama gambar berikut ini. Dalam satu putaran bulan mengelilingi bumi akan tampak berbeda beberapa bentuk kenampakan bulan dari bumi yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Apakah yang ingin kamu ketahui tentang perubahan fase bulan tersebut? Adakah pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di bumi? Nah, perhatikan ya. Nah, bulan baru dari sebelah kanan. Nah, bulan baru ini biasanya diperuntukkan untuk menghitung tanggal 1 di bulan Hijriah. Biasanya kalau kalian pernah dengar itu hilal ya. Nah, hilal ini melihat bulan baru. Bisa menentukan awal puasa atau awal lebaran. Nah, lalu setelah bulan baru itu bulan sabit. Lalu bulan setengah, bulan bungkuk, lalu bulan purnama, kembali ke bungkuk lagi, kembali ke setengah lagi, kembali ke sabit lagi, ke bulan baru lagi, dan seterusnya selama 1 bulan penuh. Ya, dan biasanya bulan purnama itu terjadi di tengah-tengah bulan ya, yaitu sekitar tanggal 15 Hijriah yang diperuntukkan untuk kalender Islam. Oke, itu ya, sekedar informasi. Baik. Nah, sekarang kamu simak dialog atau percakapan berikut antara Made dan Udin. Made, hai Udin, terima kasih atas masukan yang kamu berikan pada hasil kerja kelompok kami. Sangat membantu kawan. Masukan yang kamu berikan jelas, mudah dimengerti, sederhana, dan tetap menghargai kerja kelas kami. Sama-sama Made, kita harus belajar mengembangkan sikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Selain itu, kita harus menyampaikan masukan dengan sopan. Hasil kerja kelompokku juga bagus, belum tentu lebih bagus dari kelompokmu. Kita sama-sama belajar, bukan? Ada. Setuju Udin, sikap tenggang rasa dan menghargai orang lain memang salah satu sikap yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Sikap itu juga diperlukan untuk menghargai cita-cita orang lain, bukan? Udin, ya benar. Setiap orang harus memiliki cita-cita dan boleh berbeda. Tetapi cita-cita kita hendaknya juga ditujukan untuk terwujudnya masyarakat yang bersatu. Made, setuju. Oke. Nah, setiap orang memang boleh memiliki cita-cita yang berbeda. Nah, sekarang ada sebuah bacaan dengan judul Cita-cita Anak Belitung oleh Yudi Suharso. Silakan disimak. Pada akhir pekan ini, Andi berlibur bersama ayahnya ke Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Andi berlibur bersama ayahnya yang asli kelahiran Pulau Belitung. Ini bukan kunjungan pertama Andi ke Pulau Belitung, pun kunjungan kali ini memang agak spesial karena selain liburan, Andi juga ingin membuat liputan jurnalistik tentang anak-anak Belitung. Di sekolah dasar tempat Andi bersekolah di Jakarta, Andi memang mengikuti kegiatan ekskul jurnalistik. Di hari Minggu pagi yang cerah ini, Andi bersama ayahnya mengunjungi salah satu pantai di Pulau Belitung yang berpasir putih. Indah sekali pemandangannya. Ayah, bolehkah aku bermain ke sana? Sepertinya di sana ada anak-anak Belitung sebayaku yang sedang bermain di pinggir pantai. Aku ingin mengobrol dengan mereka, membuat reportase. Minta Andi kepada ayahnya yang mengangguk setuju. Andi menghampiri kerumunan 4 anak laki-laki yang sedang bermain pasir dan mencari rumah kerang. Halo, apakah kalian tinggal di daerah sini? Namaku Andi, aku ingin sekali kenal dengan kalian, sapa Andi. Ternyata Andi disambut dengan ramah oleh anak-anak yang memang asli Belitung itu. Dari perkenalan itu, Andi tahu bahwa keempat anak itu bernama Nadi, Umar, Amir, dan Syahdan. Andi lalu mengobrol dengan anak-anak itu tentang berbagai hal, dan untuk keperluan tugas jurnalistiknya, Andi pun menaikkan cita-cita mereka masing-masing. Aku mau jadi guru, Andi, kata Nadi. Aku ingin mengajari anak-anak Belitung tentang betapa banyak hal supaya mereka terampil dan menguasai ilmu pengetahuan. Kalau aku ingin jadi dokter, aku ingin dapat mengobati para penduduk di pulau ini kalau mereka sakit, sahut Umar. Aku ingin jadi pedagang, aku ingin mencukupi barang-barang kebutuhan pokok penduduk di pulau ini. Jelas Anda tetap bertanya. Sekarang dan Syahdan yang sedari tadi terbanggu sambil mendengarkan cita-cita teman-temannya. Cita-citaku sebenarnya tidak ingin jadi apa atau siapa, Andi. Aku hanya ingin belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, bahkan kalau bisa hingga ke luar negeri. Andi penasaran dengan jawaban Syahdan. Maksud kamu, kalau kamu bersekolah di luar negeri, lalu kamu bekerja di sana? Tanya Andi. Bukan begitu maksudku. Aku tidak ingin bekerja di luar negeri. Aku ingin menimba ilmu setinggi-tingginya di sana, lalu kembali ke sini, ke pulau ini. Pulau ini sangat kaya dengan sumber daya alam geologinya dan kaya ragam budayanya. Pulau ini memiliki berbagai jenis batuan yang tidak ada di tempat lain seperti batu Garuda. Lalu pulau ini juga memiliki pantai-pantai yang sangat indah seperti pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas, Kelapa Kambit, dan masih banyak yang lainnya. Aku ingin membangun sebuah geopark di Pulau Belitung. Wah, kamu tahu banyak tentang pulau ini, Syahdan. Bahkan kamu tahu tentang geopark dan geologi.
Kamu pasti memiliki buku-buku yang menarik tentang itu, kata adik aku. Syadan paling suka baca buku di perpustakaan desa. Adi sesekali kami pun berkunjung ke sana untuk membaca buku. Jelas Umar ketika temannya mengaku setuju. Adi sangat terkesan dengan keempat teman barunya itu. Mereka punya wawasan yang luas. Mereka semua punya cita-cita untuk memajukan dan mengembangkan pulau tempat kelahirannya. Ini sangat menarik untuk ditulis di kolom berita di koran dinding sekolah. Gumam Adi dalam. Oke. Nah, sekarang tugas pertama kamu hanya mengisi tugas yang ketiga ini ya, yang nomor 3 ini. Jika kamu penulis cerita di atas dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagaimana yang ingin kamu ubah? Nah, jadi kira-kira kalau kamu menjadi seorang pencerita atau penulis, kira-kira di cerita yang tadi itu yang ingin kamu tambahkan atau kamu ubah itu apa? Silakan kamu isi di tempat yang disediakan. Oke, itu adalah tugas pertama kamu. Baik, yang selanjutnya ada bacaan dengan persiapan peragaan karya tari. Salah satu tujuan dicita-citakannya sebuah karya tari adalah untuk mempertunjukkan di hadapan penonton. Namun sebelum pertunjukan berlangsung perlu dilakukan persiapan. Persiapan dilakukan mulai dari menentukan ide sampai pemeriksaan karya tari di atas panggung. Persiapan dalam suatu pertunjukan sangatlah penting karena menentukan keberhasilan jalannya pertunjukan. Persiapan yang perlu diperhatikan antara lain bentuk dan unsur-unsur pendukung karya tari. Dalam bentuk tari terdapat unsur utama yaitu gerak tari sebagai media utama. Adapun unsur pendukung karya tari lainnya meliputi tata busana, tata rias, properti tari, dan iringan. Berikut ini adalah beberapa persiapan yang harus diperhatikan dan dilakukan sebelum pertunjukan tari. Yang pertama adalah bentuk tari. Terdapat beberapa bentuk tari yaitu tari tunggal, tari yang dilakukan dengan berpasangan, tari kelompok, dao, atau tari massal. Penentuan bentuk tari akan mempengaruhi unsur-unsur pendukung tari lainnya seperti ukuran panggung, iringan, tata busana, dan properti tari. Hal kedua yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah gerak tari yang akan dipertunjukkan. Gerak tari yang dimaksud adalah gerak tari tradisional, gerak tari kreasi, atau gerak tari sehari-hari. Ketiga, tata busana dan tata rias tari perlu dipersiapkan dengan baik karena akan memengaruhi pesan yang hendak disampaikan kepada penonton. Tata busana dan tata rias dalam karya tari ditentukan oleh tema tarian, tokoh yang akan dibawakan oleh penari, serta karakternya. Properti atau peralatan merupakan hal kelima yang harus dipersiapkan dengan baik. Properti atau peralatan ini berhubungan dengan apa saja yang diperlukan para penari dalam pementasan. Tata panggung, tata lampu, juga tata kelola panggung yang harus diperhatikan para penari. Iringan musik tari merupakan hal keenam yang harus dipersiapkan dari awal. Iringan musik harus ditentukan apakah akan menggunakan iringan musik langsung atau menggunakan melodi lain seperti musik dari rekaman. Baik, sekarang tugas selanjutnya yaitu sudah ada kamu membuat kesimpulan dari bacaan di atas ya. Oke. Ini kesimpulan dari bacaan di atas. Selanjutnya, tugas yang ketiga, tugas terakhir kamu melakukan wawancara. Narasumbernya adalah orang yang ada di rumah kamu. Kegiatannya, kira-kira kegiatannya itu di sini kegiatannya yaitu berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, kamu narasumbernya boleh ayah kamu, boleh ibu kamu, boleh kakak kamu, atau boleh saudara kamu. Pertanyaannya sudah ada, silakan nanti tinggal jawaban dari narasumber yang kamu tulis ya, jangan mengarang ya. Jadi jawaban sesuai dengan narasumber. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa kamu tulis dulu tabel ininya. Pertanyaannya kamu tulis, dan nanti tanggapannya juga kamu tulis. Pertanyaannya ada yang pertama, bagaimana peristiwa kerjasama berhubungan dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolahmu? Nah, jadi sekolahmu ini sekolahnya mungkin sekolah ayah, sekolah ibu waktu dulu ya. Kalau ayah ibunya pernah sekolah mungkin bisa jawab. Bagaimana cara kerja kelompok kerjasama di aktivitas? Selanjutnya, tantangan apa saja yang ditemui saat bekerja sama di sekolah? Apa yang kamu rasakan ketika kamu bersama dengan teman kelompok? Nah, di sini ada kata-kata kamu ya. Ketika kamu bertanya kepada yang lebih tua, kakak, ayah, atau ibu, berarti kamunya ini kamu ganti. Kalau kamu wawancara dengan ayah, maka kamunya ini kamu ganti apa yang ayah rasakan gitu ya. Selanjutnya, nilai-nilai kerjasama manakah yang perlu ditempa dalam kerjasama sebagai salah satu peristiwa dan kisah sekolah. Yang selanjutnya, saran dan masukan yang dapat
Jangan pakai kamu ya, kalau orang yang lebih tua, boleh ayah, boleh ibu. Berikan serta ke dirimu dan kepada semua anggota kelompok. Lalu tuliskan kesimpulannya. Baik, jangan lupa ya dicatat dulu semua pertanyaan untuk wawancaranya, tanggapannya nanti sesuai dengan dari narasumbernya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan dari gabungan jawaban dari narasumber. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas kerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.